Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai tugas asam nukleat untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Arafah Nurfadilah, SSI MSI. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Laila Syakira Firani dari Prodi S1 Bioinformatika. Saya Muhammad Fadli dari Prodi S1 Bioinformatika. Saya Wawadin Nurhadija dari Prodi S1 Sains Biomedis. Saya Nurinda Dayakoba dari S1 Bioinformatika. Sejarah asam nukleat. Friedrich Miescher merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan asam nukleat. Diawali ketika ia mengisolasi inti sel pada sel yang terdapat pada nanah bekas luka. Terus, Miescher kemudian mengekstraksi inti sel tersebut dan memperoleh suatu zat yang larut dalam basa tetapi tidak larut dalam asam. Zat tersebut kemudian disebut sebagai nuklein. Namun pada tahun 1899, Richard Arman sebagai ahli patologi asal Jerman mengubah sebutan nuklein menjadi asam nukleat. Pengertian asam nukleat. Asam nukleat merupakan makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus. Nama asam nukleat diberikan karena awalnya ditemukan di dalam inti atau nukleus pada sel eukariota. Meskipun belakangan diketahui bahwa asam nukleat juga ditemukan di mitokondria dan kloroplas serta sitoplasma pada sel prokariota. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi utama asam nukleat. Fungsi utama dari asam nukleat adalah sebagai tempat penyimpanan dan pemindahan informasi genetik. Informasi ini diteruskan dari sel induk ke sel anak melalui proses replikasi. Sel memiliki dua jenis asam nukleat, yaitu asam nukleat ribonukleat asid dan asam ribonukleat asid, atau bisa juga kita sebut dengan DNA dan RNA. Saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Nah, DNA adalah sejenis biomolekul yang menyimpan instruksi-instruksi genetika pada setiap organisme. Sedangkan RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Mononukleotida adalah nukleotida yang terdiri dari satu molekul yang masing-masing terdiri dari gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Baik, yang pertama kita bahas dulu gula pentosa. Jadi gula pentosa adalah gula yang terdapat pada deoksiribosa dalam DNA dan ribosa dalam RNA. Gula pentosa terikat pada basa nitrogen dan membentuk bagian tengah dalam mononukleotida. Gula pentosa ini dia berfungsi sebagai kerangka basa nitrogen dalam molekul asam nukleat. Kemudian yang kedua itu gugus fosfat. Jadi gugus fosfat adalah komponen yang terikat pada gula dalam mononukleotida. Gugus fosfat sendiri berfungsi untuk memberikan muatan negatif pada molekul asam nukleat dan membantu dalam membentuk ikatan antara mononukleotida yang berdekatan membentuk rantai asam nukleat. Baik, kemudian kita akan bahas bagian yang ketiga, yaitu basa nitrogen. Jadi basa nitrogen adalah salah satu komponen penting dalam mononukleotida yang terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu adenin, sitosin, guanin, timin, dan urasil. Basa nitrogen sendiri berfungsi untuk memberi informasi genetik dalam urutan yang spesifik pada molekul asam nukleotida, purin dan pirimidin. Jadi, purin dan pirimidin ini adalah dua jenis basa nitrogen yang merupakan komponen utama dalam asam nukleat, seperti DNA dan RNA. Basa nitrogen purin memiliki 2 cincin karbon dan 4 atom nitrogen, sedangkan basa nitrogen pirimidin hanya memiliki 1 cincin karbon dengan 2 atom nitrogen. Metabolisme asam nukleat. Metabolisme asam nukleat merupakan proses sintesis dan degradasi asam nukleat, yaitu DNA dan RNA yang sebagian besar terjadi secara de novo. Proses ini melibatkan reaksi fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Sintesis nukleotida bukan hanya penting karena peranannya krusial dalam sintesis protein dan penyimpanan informasi genetik, tetapi juga karena peranannya dalam pembentukan FAD, NADPH,
DOASH, KEM dan UDP glukosa dalam metabolisme. Basa nitrogen nukleotida dipisahkan menjadi dua bagian, yakni purin dan pirimidin. Pada hewan multiseluler yang lebih kompleks, keduanya yaitu purin dan pirimidin ini diproduksi di hati. Keduanya itu mengandung gula dan fosfat, tetapi memiliki basa nitrogen yang ukurannya pun berbeda-beda. Karena itu, kedua kelompok basa nitrogen tersebut disintesis dengan cara yang berbeda. Akan tetapi, dalam proses sintesis, nukleotida memerlukan penggunaan fosforibosil pirofosfat atau biasa disingkat dengan PRPP yang menyumbangkan ribosa dan fosfat yang diperlukan untuk membuat nukleotida. Adenin dan guanin merupakan dua nukleotida yang diklasifikasikan sebagai purin. Dalam sintesis purin, PRPP diubah menjadi inosin monofosfat atau IMP. Produksi inosin monofosfat dari PRPP membutuhkan derivat asam amino seperti glutamin, glisin, aspartat, dan 6-ATP. IBM yang telah terbentuk dari fosforibosil pirofosfat kemudian diubah menjadi AMP, adenosin monofosfat, menggunakan GTP, guanosin trifosfat. Sedangkan sintesis GMP atau guanosin monofosfat memerlukan langkah perantara, yakni NAD+ yang dapat digunakan untuk membentuk zat antara xanthosin monofosfat atau XMP. XMP yang telah terbentuk kemudian menggunakan 1-ATP untuk mengkonversi glutamin menjadi glutamat. Keberadaan AMP dan GMP pada proses sintesis purin dapat membentuk ATP dan GTP melalui proses yang namanya fosfotransferase. Senyawa ATP dapat merangsang produksi GTP, demikian sebaliknya. Regulasi silang ini dapat menjaga jumlah relatif ATP dan GTP tetap sama. Keseimbangan ATP dan GTP perlu dijaga, dan apabila terjadi kelebihan salah satu nukleotida akan menyebabkan kemungkinan terjadi mutasi DNA. Secara struktur, purin terdiri atas 4 struktur, yakni adenin yang tersusun atas 6 amino purin, guanin tersusun atas 2 amino 6 oksipurin, lipoxantin 6 oksipurin, dan xantin 2,6 dioksipurin. Selanjutnya yaitu sintesis nukleotida pirimidin dimulai dengan pembentukan uridin. Reaksi ini membutuhkan derivat aspartat, glutamin, bikarbonat, dan 2 molekul ATP untuk menyediakan energi, serta PRPP yang menyediakan ribosa monofosfat. Mekanisme sintesis pirimidin tidak sama dengan sintesis purin. Setelah uridin, monofosfat disintesis dan bereaksi dengan 2 ATP, yaitu untuk membentuk uridin trifosfat atau UTP. UTP dapat diubah menjadi CTP, yaitu citidin trifosfat. Dalam reaksi yang dikatalisis oleh CTP sintetase, sintesis timidin pada tahap awal membutuhkan reduksi uridin menjadi deoksiuridin. ATP dan nukleotida purin merupakan aktivator sintesis pirimidin, sedangkan CTP dapat menghambat sintesis pirimidin apabila sintesisnya itu berlebihan. Interaksi reaksi ATP dan CTP mampu menjaga stabilitas purin dan pirimidin tetap sama. Hal ini sangat bermanfaat untuk sintesis asam deoksiribosat